Jangan bergerak. Kompas menunjuk ke sini. Ayo mulai. Di pegunungan sepi, mustahil ada harta. Cukup basa-basi. Kompas tepat, kita temukan benda luar biasa. Kayak mendadak, ayo. Ini yang dimaksud. Ini adalah harta legendaris yang luar biasa. Tangannya! 24. Tanah lembut pasti baru dikuburkan. Bantu cepat. Sayang sekali. Wajahnya cantik sekali. Dia meninggal. Sayang. Siahe, kamu benar-benar nakal. Tubuh pun tak dilepaskan. Aku jadi agak iri sama tubuh itu. Siahe, tangan bergerak. Suara apa ini? Suara dari alat kuno pengubah segalanya. Alat ini bisa mengubah apapun jadi harta. Ayah, astaga, tidak. Ini dia. Benar. Kapak legendaris pencipta dunia. Sudah, kita mati. Cepetan kabur. Darahmu aktifkan alat kartu. Kamu sudah berjanji dengannya, sekarang jadi pemiliknya. Punya alat mistis. Aku raja segalanya. Zhao Liang, Sang Mengji. Berani menguburku. Menje, aku rela diikat saluran buat aku sangat senang. Song Jin, kamu ikat saluran demi cinta. Aku terharu. Ini tunjukkan kamu sayang aku. Ini hadiah terbaik untuk pernikahan kita. Setelah operasi, mau ngapain? Kamu mau ngapain sama aku? Apa aja boleh. Aku rindu kamu. Santai aja dulu. Kok obat biusnya nggak bikin aku pingsan ya? Masih dengar suara. Zhao Liang. Zhao Liang memanggil. Anestesi baru diberikan. Itu adalah Mengji. Jika dia bisa dengar, pasti lebih seru. Di depan suamimu. Bicara. Tertawa kecil. Membayangkan pria ini menjadi anjing liar. Membuatku puas. Sang Mengji, Zhao Liang. Kalian berdua bertindak mesum di hadapanku. Aku bunuh kalian. Astaga. Song Jin, kamu sedang melakukan apa? Matilah, seharusnya mati dan tak ada urusan dengan kami. Cari tempat, langsung kubur. Cari tempat, langsung kubur. Ayo. Tenang, sahabat. Mengji, biar aku yang merawat. Selamat dari malapetaka. Mendapat alat undian segalanya.
Aku balas dendam, rebut semuanya. Kemarin malam sangat seru. Lututku sampai lemah sekarang. Astaga, Zhang Mengji, kau wanita. Apu. Kamu tak punya hak menghina. Kamu bilang iya ke lamaranku, besoknya udah sama dia. Dasar nggak tahu malu. Apa aku layak dihina begitu? Sampah aja nggak ada berliannya. Murahan kayak kamu, ini baliknya. Dasar cewek sombong. Aku bikin kamu menyesal. Cincin Wang Dinasti Jin Timur. Harganya 50 juta. Zhang Mengji, buka mata lu lebar-lebar, lihat betul-betul. Ini harganya puluhan juta loh. Cincin berlian kuat. Omong kosong. Kamu nggak pantas punya ini. Sok Jin, jangan sok gagah di sini. Bawa cincin rusakmu dan pulang ke lubang tikus. Napal, kamu tahu nggak apa itu cincin berlian? Cincin berlian ini dari dinasti Jin Timur, usia lebih dari 1.700 tahun. Lewat kilauan berlian di atas, kita bisa lihat jejak sejarah. Lihat pakaianmu. Mana mungkin punya cincin berlian? Pemilik gedung harta karun. Kamu datang kemari, ada apa sih? Saya hanya lewat saja. Ambil obat rematik. Mendengar bocah ini membangga-banggakan cincin berlian, sungguh tidak tahan. Song Jin, kamu terjebak hari ini. Cepat pergi. Mungkinkah alat undian ini palsu? Mungkin hanya khayalan. Ini benar, tidak ada kesalahan. Cincin Wang Langya dari dinasti Jin. Cincin emas dan perak umum di kalangan bangsawan. Namun, cincin berlian memukau 1000 tahun. Di dunia, hanya satu. Betul. Cincin langka dan istimewa. Aku punya banyak. Mustahil. Orang miskin ini bagaimana bisa memiliki harta seharga ini? Bos Lee, apakah Anda salah? Bocah ini pengantar makanan. Ini pasti palsu. Kalian berdua tidak paham. Siapa ragu saya? Dia tersembunyi namun hebat. Penilaian barang pukul 7 di galeri saya. Hadirlah dalam acara ini, Pak Lee. Biasanya, saya tidak peduli dengan acara semacam ini. Tapi, pasangan itu terlalu sombong. Saya sudah memutuskan untuk datang, ya? Tidak sadar sampai masalah besar. Orang brengsek yang hanya tahu mencari. Kita lihat nanti malam. Kamu mempermalukan diri di acara. Mandi dan ganti baju yang bagus sebelum pergi ke acara. Nanti malam. Kita harus mengaturnya dengan baik. Tunggu. Airnya kenapa mati? Nona pemilik rumah, kenapa airnya padam lagi? Ini rumahku, aku yang atur. Oke, kamu tampak sangat murah. Jika aku pacarmu, aku akan mempermalukanmu. Kamu sudah tahu dia selingkuh. Tahu juga tidak berguna. Ya. Biarkan dia selingkuh. Kamu seharusnya introspeksi diri. Kau tidak layak disebut laki-laki. Aku tidak pantas jadi laki. Kamu tidak layak disebut wanita, tua dan suka ribut. Iya, aku tua. Apa masalahnya? Aku tak peduli padamu. Apa ini? Kamu abaikan aku, nanti aku buktikan. Kulit survei cyberpunk terbatas dan populer. Pesona memikat sudah hilang. Bernilai 30 juta. Astaga, ini. Apakah benar ini aku?
Astaga! Ini cuma kartu uji coba kulit yang aku kasih ke kamu. Kalau kamu bikin aku marah, aku bakal ubah kamu jadi ibu penyewa jelek. Perintah survei, Tuan. Pakailah ini. Tuan. Ekor survei bisa dipakai buat menggaruk bagian yang gatal. Apa matamu buta? Kyoho, kamu masih ingat aku? Lalu kenapa lupa utang 20 juta padaku? Aku cuma pinjam 5.000, jangan ngomong seenaknya lagi. Pinjaman dari rentenir. Hari ini harus bayar. Pecahkan kepalamu. Tunggu, aku bayar. Aku bakal bayar. Pastikan dulu. Setelah bayar 20 juta, semua harus berlutut dan panggil aku kakek. Jika benar-benar Batang emas dari Mekah. Dipotong dari batu emas alami terbesar di dunia. Murni 100% dan bernilai 3 juta. Ini 3 juta buat kamu. Kakak, lihat ini. Ini benar-benar batang emas. Mas, satu batang emas apa mungkin cukup untuk kita semua? Tidak cukup bayar hutang. Emang nggak cukup ya? nggak bisa. Apa sudah cukup? Astaga, emas beneran nyasar ke muka saya. Serius? Makasih banyak, Pak. Nyerah aja deh. Siapa kena emas, punya dia. Pak Song, saya siap jadi cucu Anda. Maaf ya hari ini, nggak ada waktu luang. Lain kali kalau pengen main lagi, kita sambung lagi. Ini bukan calon suamiku ya? Dasar nggak punya harga diri, malah benar-benar datang. Ini acara pameran harta. Ini bukan tempat sampah. Hanya membuat malu dan mengotori udara. Ini acara eksklusif orang-orang kaya loh. Ini bukan tempatmu. Cepet-cepet cabut. Sudah dengar belum? Kabur sana. Kamu akhirnya datang, teman muda. Mari mulai penilaian harta, segera keluarkan cincin berlianmu. Pasti yang paling luar biasa dalam lelang ini. Tidak membawa cincin itu, tetapi saya membawa sesuatu yang lebih berharga dan unik di dunia. Ponsel! Apalagi yang bisa dilakukan tangan kanan emasmu selain memukul? Kecepatanmu hebat. Tak tertandingi di dunia. Hahaha, anak muda. Turunkan tangan kanan kotormu. Itu menjijikan. Saya datang untuk menilai harta itu. Tanpanya mustahil. Tidak bisa dilakukan tanpanya. Astaga! Keturunan Dewa Perang Xiang Yu. Harta pertama, Dewa Perang Xiang Nan. Betul, pahlawan muda ini saya temui 20 tahun lalu. Keturunan dengan 1/10.000 darah Xiang Yu. Xiang Yu tak punya keturunan langsung darah mulia. Hubungan darah tipis tetap bakat istimewa. Jika saya tidak keliru, biaya penampilannya pasti angka fantastis minimal 9 digit. Dewa Perang Xiang Yu. Bertemu Xiang Yu, mati pun tak menyesal. Menolak, menyeberangi sungai tersebut. Kenapa kamu berani berdiri di sini? Kamu layak. Xiang Nan kaya miliaran. Sudahlah, hidupmu sudah lengkap setelah melihatnya. Cepat pergi.
Cuma soal uang miliaran. Hei, teman muda, kenapa bicaramu begitu sombong? Ada apa yang bisa diadu? Dewa Perang Xiang Yu harganya luar biasa. Ata, 6. Mana mungkin? Cepat diam, pria. Jangan sombong. Hertue, siapa bilang sombong? Siang dan itu siapa? Ah, Anak nakal, mau apa? Berani sentuh pantat Siang Nan? Kamu ini pria, keturunan dewa perang kuno. Jangan seret kami kalau mau mati. kamu ini benar-benar gila. Disentuh. Lalu apa masalahnya? Satu-satunya yang berani menyentuh pantatku. Dari mana keberanianmu? Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma pengantar makanan. Kamu, apa kata terakhirmu? Pesan terakhir adalah milikmu. Tunggu dulu. Benda ini bisa bikin kamu berlutut dan minta ampun. Song Jin, kamu pasti sudah gila. Memaksa Siang Nan berlutut. Dika, Sudah benar-benar kehilangan. Kamu ini pria, sangat memalukan. Berlutut dan minta maaf kepada dewa perang. nanti kamu akan tahu siapa yang harus berlutut. Itu kamu. Apa benda jelek itu? Ini acara penilaian harta, bukan tempat sampah. Saya pikir dia benar-benar gila. Mari kita usir dia bersama-sama. Pergi ya. Bikin keturunan Dewa Perang berlutut. Benar, Anda adalah keturunan Xiang Yu. Membunuh dia sepele seperti mematahkan semut. Benar, Anda adalah keturunan Xiang Yu. Membunuh dia sepele seperti mematahkan semut. Ah, di sini. Engkau siapa? Keluarga kecil, sedikit kerabat. Tidak ada keturunan. Generasi ke-91 keluarga menghormati nenek moyang besar. Keturunan yang tidak taat. Hidup Siang Yu sia-sia. Kamu seperti mainan untuk orang lain. Siang Nan tahu dia salah, memohon ampun kepada nenek moyang. Tinggalkan tempat ini dan jadi baik. Patuh ajaran nenek moyang, hormat mengantar, saya pergi. Kalian berdua, apakah ada nasihat lain? Kamu orang kecil. Apa sihir yang digunakan? Keturunan dewa perang membungkuk padamu. Kamu tidak pantas hidup. Song Jin, kenapa sombong? Nanti kakakku datang, lihat apa yang kamu bisa lakukan. Siapa sih kakakmu itu? Saya inilah kakaknya. Akhirnya kakak datang juga. Ya, kamu Song Jin. Aku Song Jin. Ata apa? Song Jin, aku akan memberitahu sesuatu. Hari ini kamu mati. Apakah kamu tahu siapa Zhao Ge? Lihat betapa buruknya penampilanmu. Gunakan identitas melawanmu. Semua sudah kehilangan harga. Apa statusmu? Pasti kaget mati. Kamu pasti tahu keluargaku. Pengikut kecil saja tahu. Kakakku bisa bunuhmu seperti semut. Apakah itu negara naga? Keluarga Gu, pemimpin keluarga kolektor besar. Keluarga Gu, pakar barang kuno negeri naga. Dan aku, Zhao Baosheng, murid keluarga Gu. Pahlawan muda hebat mendapat pengakuan keluarga Gu. Song Jin, aku lihat kemampuanmu hari ini. Seberapa hebat kemampuanmu? Baiklah, aku penasaran untuk melihat murid sejati keluarga Gu ini apa saja keahliannya. Sombong sekali. Bawa barang-barang ke sini. Jangan pura-pura lagi. Tunjukkan keahlianmu. Biarkan aku melihatnya.
Siapakah kamu sebenarnya? Dewa Erlang. Patung Dewa Erlang ini dibuat dari giok putih utuh dengan lapisan emas pada permukaannya. Ukir luar biasa, mirip asli, langka. Jika saya tidak salah, Jika tidak salah melihat, patung bernilai tinggi. 30 juta, benar. Giok putih permata naga. Sepotong giok bernilai banyak. Tentu saja harganya fantastis. Ukirannya hidup, karya seorang ahli. Nilainya luar biasa sampai tak terhingga. Patung Erlangsen yang terbaik di negara naga. patung nomor 1 di negara naga hanya setara dengan yang lain. Hanya reputasi kosong. Punya reputasi kosong. Song Jin, dengar. Patung Erlangsen ini, tanpa pertimbangan apapun, ini adalah harta. Kamu cuma orang desa yang polos? Kamu tahu batu giok putih? Pernah lihat? Patung Erlangsen ini lebih bernilai dari hidupmu. Lebih berharga jauh sekali. Betulkah? Kalian cuma orang-orang sempit pikiran. Aku punya sesuatu lebih berharga dari patung Erlangsen. Ini omong kosong belaka. Lucu sekali. Sebagai kurir makanan biasa, apa yang kamu miliki yang begitu berharga? Pesananmu. Sadarku, salah meremehkan orang karena tampang. Jangan banyak kalau punya, tunjuk. Kalau tidak, keluar. Tanganmu kosong, tapi pura-pura. Kamu mau ngeluarin patung dari kantong celana? Kamu mau ngeluarin patung dari kantong celana? Nggak usah pura-pura lagi. Nggak ada masalah. Saat ini, akan tunjukkan harta karun. Begini. Kamu mau ngapain? Dasar anjing gila. Pecahkan patung Dewa Lang. Harta ini nilainya. Harta 30 juta. 10 nyawa tak cukup. Kamu berani rusak barangku? Song Jin, hari ini jangan harap keluar hidup-hidup dari sini. Kenapa panik gitu sih? Nanti aku kasih barang yang lebih mahal buat ganti rugi, kan udah oke. Cek, ini barusan harta asli. Yang mahal itu batunya, bukan mata surga di dalamnya. Ada kata bijak, lupa nama pastinya. Mata ikan palsu. Itu cuma mata ikan yang disembunyikan dalam harta, alias nggak ada harganya. Udah waktunya mati. Batu jelek berani menipu kita. Cukup omong kosong. Aku akan mengambil nyawamu sekarang juga. Cepat pergi. Batu kuno pancarkan cahaya warna-warni. Nilainya tidak terhingga. Maharani. Song Jin, apakah kamu menganggap kami semua bodoh? Batu kecil tak berharga. Batu bernilai 30 juta. 3.000 lebih realistis. Maaf, tadi saya keliru. Periksa lagi dengan teliti. Dalam cahaya yang kuat, baru terlihat bentuk aslinya. Cih, jangan-jangan ini adalah batu Enhwa dari legenda? Batu Enhwa. Apa itu batu Enhwa? Wajar saja kalau kalian berdua tidak tahu. Batu Enhwa ini bukan hasil buatan manusia atau barang antik. Ini adalah batu langka yang hanya ada satu di dunia. Satu-satunya. Batu Nuwa adalah batu unik yang digunakan Enhwa untuk memperbaiki langit. Enhwa tinggalkan satu batu,
Diwariskan hingga hari ini. Ini satu-satunya yang ada di dunia. Mutiara langit asli dan berharga. Babi, Ini mustahil sekali. Kurir makanan biasa. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki harta seberharga itu? Ini jelas batu mata ikan. Tidak bisa bedakan mata ikan dan mutiara langit. Kamu benar-benar buta nilai. Siapa kau sampai berani menantangku? Aku akan memberitahumu. Di sini. Apa yang aku katakan, itulah yang benar. Meski benar mutiara langit. Aku bilang kotoran, ya kotoran. Mutiara langit, tolonglah. Aku bakal bunuh kamu sekarang. Gak nyangka, orang terkenal kayak dia. Muridku cuma penjahat andalkan kekuatan orang lain. Keluarga gue gak punya muka buat jadi pemimpin di dunia koleksi. Melakukan transaksi licik. apa yang sedang kalian Apa? Ini terlalu cepat. Tanda bintang tertawa atau napas berat tanda bintang. Tambah air, minum lagi. Acara antik, kenapa pakai kekerasan? Makna acara ini adalah belajar bersama, diskusi ramah, ngomongin dan ngeleceh melanggar aturan, mau nyerang. Nona muda, kamu salah masuk tempat nih. Seharusnya kamu ke ruang drama remaja sana. Bukan acara penilaian. Wajahmu cantik sih, tapi kok malah bantu bicara Pro Song Jin? Kamu pasti kepala dia ya? Jangan ngomong seenaknya. Aku lihat kamu yang lebih dekat sama dia. Aku netral kok. Aku cuma jaga ketertiban acara ini. Tuan Song emang ahli soal koleksi. Kenapa dia dihina kalian? Nona? Makasih udah baik hati, tapi aku gak butuh bantuan lo. Jangan bikin repot di... Cewek bodoh. Aku bicara dengan Song Jin. Kamu sudah dekat dengannya dan malah tuduh aku selingkuh. Tanda bintang mengalah napas. Kalau tidur bareng, susah bedainnya ya. Lihat wajah cewek ini. Dia jelas-jelas wanita penggoda. Kamu terlalu rumit. Nona cantik. Kamu cantik banget sih. Kok bisa sama ojek antar biasa gitu? Kayak bunga indah yang terbuang di tempat kotor. Gabunglah denganku, aku janji. Aku pasti akan baik padamu. Hahaha. Kamu ini brengsek. Aku ada di sini bukan cuma sebagai pajangan. Aku punya kemampuan. Acara ini memilih barang paling berharga. Jangan direndahkan, tunjukkan kemampuanmu. Tunjukkan kemampuanmu. Baik, bawakan koleksi saya. Siapa yang kenal pedang ini? Pedang ini jelas sudah berumur. Pedang ini desainnya kuno dan bagus, cuma pedang ini. Aku tidak tahu asal-usul pedang ini. Dari pola dan bentuknya, aku menduga pedang ini. Pedang ini mungkin dari era 3 negara atau lebih awal. Selain pedang ini, gagang dan sarung pedang. Besi hitam 1000 tahun tak berkarat. Acara ini membuka mata saya. Pertama kalinya, saya melihat begitu banyak artefak dalam sehari. Banyak artefak luar biasa. Nyonya ini sungguh hebat. Wah, Pak Tua, jangan bikin penasaran lagi. Ini apa sih? Barang yang membuat kalian heran ini adalah pedang Raja Qin. Namanya adalah Julu. Kamu benar. Pedang ini adalah milik raja mengejar kekuasaan tak terkalahkan. Pedang pendamping. Raja Qin memberikan warisan pada Shi Huang. Pedang Kaisar Shi Huang, benda kerajaan. Betul sekali, betul sekali. Alat pengundian barang. Sesuai harapan, luar biasa melawan. Bagaimana? Sekarang saya punya hak bicara di acara penilaian harta ini berkat pedang Zulu saya. Material pedang sangat langka. Sejarah panjang,
Asal-usul istimewa. Lebih baik dari patung Erlang. Lebih tinggi. 100 kali lipat. Bahkan setara dengan batu Enwa. Pedang ini sangat berharga. Saya, seorang tua bangsa. Estimasi pertama. Nominal ini. Mustahil. Bagaimana kamu bisa punya benda ini? Pedang Zulu ada di sini. Ini pasti ada di tangan saya. Siapa kamu sebenarnya? Apa penting siapa aku? Yang penting aku menang. Bisakah kamu mendengarkanku dengan tenang sekarang? Aku akan mengulanginya. Acara ini untuk belajar dan bertukar pikiran secara sopan. Kamu cantik tampan, cerdas, dan sangat kaya. Mengapa kamu selalu memihak orang ini? Tampaknya hubungan spesial antara kamu dan dia. Aku sudah bilang tidak boleh saling pukul di acara ini. Song Jin, pengecut. Hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Seharusnya aku menjadikanmu seorang eunuch saat itu. Terima kasih atas dukunganmu. Sudah cukup, Nona. Apu. Diamlah. Kami ditakdirkan untuk bersama. Cincin simbol cinta. Kalian bertiga melawan saya terus. Menghina saya. Ada masalah pribadi di antara kita. Saya akan menghadapi semuanya dan membuktikan kalian salah. Namun, kalian tuduh gadis yang tak bersalah. Memfitnah gadis itu tidak bermoral. Tidak akan membiarkan kalian. Song Jin, kenapa kamu begini? Sejak kamu bangkit seperti mayat hidup, kamu jadi gila dan sekarang ngomong seenaknya. Membuat kami percaya. Haha, ini benar-benar bikin geli sampai ngakak. Sampah kamu. Song Jin, lupakan sudah bagaimana kamu dulu begitu patuh padaku. Kamu nggak layak nyerempet kakiku aja. Kamu nggak pantas, tapi sombong. Nggak lihat-lihat dulu, sok jagoan menyelamatkan wanita diri sendiri. Apakah kamu layak? Saya bicara adil. Kamu hancurkan patung, harus damai. Kamu seharusnya kasih sesuatu yang berharga. Supaya semua orang akui kehebatan mereka dengan lapang. Baik, aku penuhi permintaan kalian. Pedang Zulu bernilai tinggi. Menurutku, masih kurang untuk jadi yang terbaik di acara ini. Serius? Apa? Tapi acara lelang ini sudah tidak ada barang lainnya. Ada apa yang lebih berharga dari Zulu ini? Aku bakal tunjukin lalu kasih kamu. Sebagai tanda rasa syukur aku ke kamu. Tadi aku cuma ngelihat mereka nggak masuk akal banget. Tadi kamu mainnya keren banget. Kamu brengsek banget. Pikirkan situasinya sebelum ngegoda. Aku yakin kamu udah kehabisan cara. Kakak, nama kamu apa? Panggil aku Ting aja. Ting, bisa pinjam Zulumu sebentar? Bisa, tapi ada syarat. Kamu mau pakai Zulu buat apa? Ada hubungannya sama hadiahmu. Nanti kamu bakal tahu. Oke, aku percaya kamu. Kamu ngapain? Malah nyerahin Zuluku. Pedang legendaris Zulu. Kamu sampai merusaknya. Kamu berdosa fatal. Song Jin, aku percaya padamu untuk Zul. Aku tak menyangka kamu bisa melakukan ini. Hei, tenang saja. Dasar brengsek! Kamu merebut barang wanita. Kamu sungguh sangat jahat. Aku yakin kamu sudah kehabisan akal. Bersujud dan mohon ampunlah. Penyusul kecil. Aku pikir kamu punya kemampuan. Tapi ternyata biasa saja. Kamu pikir, kalau kamu menghancurkan pedang kuno terkenal ini, apakah harta kesayanganmu bisa juara? Dasar brengsek. Aku bilang padamu, jangan sampai terlihat mata publik sangat jelas. Kamu harus memberi penjelasan soal ini. Betul. Harus ada penjelasan. Katakan, siapa yang salah? Yang aku saja. Akui kesalahannya. Siapa yang bilang? Siapa yang kasih penjelasan? Siapa yang ngomong? Xiao Ting,
Aku akan berikanmu hadiah lebih baik. Pedang Zulu memang hebat, tapi antik seperti ini masih kurang. Tak sebanding denganmu. Jangan pura-pura kuat. Barang lebih berharga dari Zulu sulit didapat. Sudahlah, pedang Zulu tadi. Ini harganya karena salah pilih teman. Xiao Ting, percaya sama aku dong. Kalau aku janji, pasti lakukan. Song Jin, masih suka pamer demi gengsi dan sengsara sendiri. Pedang ini udah retak jadi 2, mustahil bisa diperbaiki lagi. Ada aja orang pengen cari pacar tanpa mikir dulu gimana kondisi dirinya. Sudah selesai, bikin ribut. Orang lain jadi geli. Hahaha. Song Jin, aku sarankan jangan nulis lagi. Urusan hari ini nggak boleh diakhiri seenaknya. Kamu harus berlutut minta maaf ke semua orang. Minta maaf sih, oke. Ngelututnya skip aja deh. Alat undian kartu serbaguna. Upgrade ini jadi harta karun aja. Aura murni sangat tajam. Salah satu pedang terbaik. Ini adalah pedang Kitian. Pedang ini bagus, tapi kalah dari Zulu. Itu hanyalah kelas kedua. Ini senjata rahasiamu. Sombong banget. Cuma pedang Kitian. Kamu anjing jalanan mati. Gak bakal bikin masalah besar. Mata pisaunya berkilauan dingin. Puncak pisaunya dingin dan tajam. Ini adalah pisau Zenlong. Namun pisau Zanlong dan pedang Kitian hanyalah barang antik biasa, bukan barang langka. Sebaliknya, Zulu adalah sesuatu yang luar biasa sulit ditemukan. 2 pedang? Apa hebatnya? Yang sebelumnya adalah Zulu. Kombinasikan 2 pedang. Itu bahkan tidak layak. Song Jin, trikmu hanya sampai di sini, kan? Hahaha, hasil ini cukup membuktikan bahwa kamu bodoh. Hei, kenapa kamu tidak bicara? Bagaimana mengganti pedang Zulu? Walau berlutut minta ampun tidak akan membantu sama sekali. Kehilangan besar dan kecil benar-benar tindakan bodoh. Kamu tidak berharga. Song Jin, apakah ini penilai terbaik yang kamu maksud? Haha, tertawa terus. Tidak ada apapun yang bisa mengganti kerugian ini. Aku sarankan begini. Aku akan memaafkanmu jika kamu berlutut dan meniru anjing 2 kali. Hal ini belum ada keputusan. Kenapa cemas? Song Jin, keluar dengan 2 pedang. Pedangmu tidak sebanding. Ada lagi. Dia tidak siap bermain. Merusak barang orang lain. Terkait Zulu, saya tak ingin bicara lagi. Song Jin tidak perlu pura-pura kuat. Tidak peduli. Toab, kamu harus minta maaf. Benar atau tidak? Alat menargetkan Zulu akan meningkat. Lebih berharga dari Zulu. 2 pedang ini hanya barang biasa. Apakah ada sesuatu yang salah dengan alat pengambil kartu ini? Bagaimana bisa kartu dengan nilai biasa ini? Song Jin. Hal sudah sampai di sini. Tidak selidik. Tidak perlu tegang. Dia memikirkan alasan berikutnya. Harga diri, gak percaya. Menang dengan jumlah bikin malu. Song Jin, apakah kamu pikir menunjukkan 2 pedang akan membuatmu menjadi tak terkalahkan? Kamu terlalu banyak nonton sinetron. Kamu tetap lucu banget. Sudah miskin dan gagal, kok malah tambah ribet. Aku penasaran mau lihat nih. Apalagi alasanmu. Omonganmu gak bakal ubah sampah jadi emas. Tetap sampah, ampun hari ini. Kalau aku gak awasi kamu,
Kalau nggak merangkak keluar, namaku terbalik. Pedang-pedang ini, kenapa ada di satu kartu sih? Apa iya ada rahasia di pedang ini? Pantesan. Aku ngerti. Aku ngerti. Para hadirin, jangan terburu-buru. Barusan cuma pembuka aja. Siapa sih badut sebenarnya? Udah waktunya nyerah. Aku kira itu cara luar biasa. Lo emang cukup humoris ya? Pusing-pusing mikir cuma sampai gini. Buku jelek kayak gini bisa berharga berapa sih? Gimana tuh? Lo keluarin buku rusak ini kayak harta karun? Maksud lo ini lebih berharga dari Zulu? Buku rusak ini lebih mahal dari Zulu. Astaga, buku ini udah rusak banget. Disuruh jadi tisu aja aku males. Simpan itu buat kamu aja. Kalian terlalu cepat senang, kan? Kalian yakin tidak mau tahu ini apa? Pasti cuma tisu toiletmu. Kamu mau ajari kita buang air seenaknya? Yongle Dadian. Buat Kaisar Zudi. Disusun oleh Xi Jin, salah satu intelektual terbesar dinasti Ming. Buku paling fenomenal di dunia, Yongle Dadian. Yongle Dadian hilang saat Ming King. Sekarang sudah hilang dan hanya ada versi rusaknya. Ini bukan salah satu versi yang tersisa. Versi ini adalah yang lengkap dan asli. Yongle Dadian. Ini versi pertama dari Yongle Dadian. Harta karun Tiongkok. Iya. Yongle Dadian, sorotan pesta ini. Koleksi utama, Xiaoting. Terima kasih. Ini sesuai janji saya. Kamu bakal ngasih aku ini? Tentu. Ini nggak bisa diterima. Inilah buku berharga, jauh melebihi barangku. Aku tak terima. Ambil saja, ini hadiah untukmu. Saya minta maaf. Kurang percaya, aku ragu padamu. Maaf, Saudara Song. Tidak masalah sama sekali. Tuan Li, terlalu berharga. Simpan ini untukku. Tidak pantas menerimanya. Pengantar pesanan makanan. Mustahil punya banyak harta. Aku tidak akan percaya. Ini pasti ilusi mata. Barang-barang ini pasti palsu. Itu benar. Dari kurir makanan, sekarang kamu jadi kolektor anti kaya raya. Tidak mungkin hal ini benar. Kamu! Apakah dia menyogokmu? Dia menyuruhmu pura-pura agar membuat kami malu dan dirinya mendapat pujian. Pak Tua, berapa yang Song Jin bayar untuk ini? Bayar 2 kali. Hari ini, aku akan merobek topeng palsunya di depan umum. Tetap tenang. Saya ahli barang antik. Tidak mungkin saya buat palsu untuk dia. Rusak reputasi. Lain lagi. Meskipun dia suap saya, dia bisa jebloskan Xiang Nan, keturunan Xiang Yu. Aku bersumpah. Semua kata saya. Itu semua benar. Argumen kalian salah. Jangan bicara tentang kompetisi atau taruhan. Sepertinya kalian cuma mengincar kakak Song. Niat buruknya jelas. Yang bersih tidak perlu membela diri. Xiaoting, ayo pergi. Mau pergi? Tidak mungkin. Apalagi yang diinginkan? Kalau kalian cuma cari ribut, aku tidak akan ikut. Aku sibuk, tidak ada waktu untuk kalian. Sudah lihat? Udah lihat, ada apa? Ada apa? Kamu tahu ini tempat apa? Semoga semuanya baik-baik saja. Ruang kekayaan dan kebesaran. Tempat ini sangat terkenal. Gedung berlian biru. Gedung itu merupakan situs sejarah kuno. Bernilai tak terhingga. Bikin heboh terus mau kabur aja. Tidak mungkin. Mau gimana nih? Song Jin harus ganti rugi gedung yang udah kamu bikin berantakan. Keluarga Zhao ikut ngembangin tempat ini. Rugi minimal 1 miliar karena ulahmu.
Dinding rusak ya rusak, nggak bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa bayar, nyawa dan barangmu biarin di sini. Song Jin, tinggalin semuanya di sini. Song Jin, bikin ribut di gedung, mau kabur. Kita seperti angin buat kamu. Patahin kakinya, biar nggak bisa jalan. Dia tidak akan sombong lagi. Masuk tegak, pulang terbaring. Kalian kelewatan. Bisa membalikkan fakta. Ada masalah di sini. Jelas ada bekas renovasi. Ini bukan situs sejarah. Lo semua bohong. Tuduhan palsu. Gampang cari alasan. Jangan banyak bicara. Jangan harap kalian keluar dari sini. Song Jin, semua orang melihatmu merusak segalanya di sini. Jangan coba-coba mengelak. Sudah banyak orang yang menyaksikan tindakanmu. Kalau rusak, ya harus ganti rugi. Itu sudah jelas, bukan? Kalian pasti Betul sekali. Berapapun harta yang kamu tunjukkan, semua sudah tahu. Kamu yang rusakkan tempat ini. Benar sekali. Sudah jelas kamu merusak ruang itu, jadi kamu harus bertanggung jawab. Nona muda, sudah lihat kan? Kamu terus mendukungnya. Kamu bakal rugi kalau terus mendukung orang bodoh ini. Tidak berwibawa. Kalian ingin bunuh saudara Song. Dia lemah, semua ingin hancurkannya. Tapi kalian salah hitung. Ternyata saudara Song begitu kuat. Rencana licik kalian gagal. Sekarang marah-marah dan ingin saudara Song bayar. Kalian tidak punya harga diri. Kesempatan ada, kamu pilih jalan salah. Sudah kuberi kesempatan. Tidak hargai kesempatan, malah lindungi sampah. Jangan salahkan aku jika aku tak peduli. Cepat panggil bantuan. Tangkap mereka berdua dan hukum dengan keras. Team, tenang saja. Apa yang terjadi? Kalian mau melawan aku? Valiant, bullying saat kuat. Kami emang suka nyerang banyak-banyak. Kamu cuma pengecut. Lalu apa? Mau ngaku apa lagi? Bisa panggil bantuan? Kalian tetap lemah. Apa yang bisa kamu lakukan? Lepas. Aku perintahkan kamu melepaskannya. Mas, dia pukul aku. Kalian gak tahu diri banget. Kalau begitu kita adu kekuatan, hamba. Aku siap sampai habis. Song Jin, sudah kapan ini masih pengen jadi pahlawan? Iya. Tetaplah jadi pengecut dan sembunyi di belakang wanita. Aku juga setuju. Ini cara yang salah untuk masalah. Pasti kamu takut banget sampai kaki gemetar. Ya, jangan sampai takut. Song Jin, sudah waktunya. Pai, nggak mau jadi pengecut. Aku kasih kesempatan. Jangan menangis dan meminta ampun. Ayo serang aku. Tunggu dulu. Ngomong pas nyaris mati. Terlambat. Aku mau bilang, Venu ini aku ganti. Salah tuh. Kayaknya aku bener dengar. Dia bilang bakal gantiin Venu ini buat aku. Padahal dia cuma ojek online. Kok bisa sih? Mulutmu besar. Lihat aja bisa ganti apa. Kamu mau antar makanan seumur hidup buat keluarga Zhao? Apa mau jadi abdi mereka? Kalau aku bisa gantiin. Kalau gitu, kalian bakal ngapain? Kalau kamu bisa gantiin Venu ini buat aku bisa kasih satu istana terlarang. Omong kosong ada batasnya. Sakumu lebih bersih. Pakai apa buat ganti? Udah, Song Jin. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Coba lihat sampai mana kamu bisa berbuat. Bisa gantiin masmu istana kaca. Potong kepalaiku untukmu. Tapi aku tak peduli padamu. Jangan omong kosong berlebihan. Nanti bakal malu sendiri. Belum tentu orangnya siapa. Mas Song, benarkah kamu akan ganti istana kaca? Enggak. Aku kasih dia yang 1000 kali lebih baik. Harta luar biasa. Ini akan membuka mata kalian lebar-lebar. Hei, kamu. Kamu seperti anak anjing. Ada apa dengan situasi ini?
Mainkan ponselmu. Yang ini. Tempat macam apa ini? Kenapa kami bisa ada di sini? Orang bernama Song Jin ini. Mereka bilang akan ganti rugi istana Bacarat, tapi tiba-tiba kami sudah di sini. Apakah mungkin? Apakah kita melakukan perjalanan waktu? Ini sungguh suatu keajaiban. Siapakah kamu hingga memunculkan istana legendaris? Bos Lee, apa itu gedung maya? Istana Maya bukan nyata. Setelah dibangun, istana itu lenyap tanpa bekas. Tidak ada yang tahu lokasi pastinya di dunia ini. Kemudian apa? Menjadi istana dalam mimpi. Lagi pula mengacu pada kata lain untuk tempat yang tak terjangkau. Mustahil kan? Hanya orang sederhana saja. Mustahil ada kemampuan seperti ini. Cukup dengan memetikkan jarinya, apapun bisa muncul. Tidak mungkin. Tentu saja itu adalah tipuan dari Song Jin. Jangan sampai kalian tertipu. Tipuan. Semua di sini nyata. Semuanya begitu nyata. Tidak mungkin itu palsu. Benar-benar sangat indah. Semua karya seni di sini bernilai luar biasa. Bahkan setiap tiang di sini adalah peninggalan kuno. Tempat ini layak jadi yang terbaik. Belum pernah lihat istana seindah ini. Lebih megah dari istana kerajaan. Ya, kamu siapa lagi? Urusan pribadi kami. Kenapa kamu, sebagai orang luar, harus ikut campur? Aku tahu. Pencuri tanpa malu. Pencuri. Aku bukan pencuri. Tanpa bukti, jangan tuduh aku sembarangan. Siapa bilang tak ada bukti? Kamu baru saja keluarkan Zulu. Itu koleksi keluarga Gu. Orang luar bagaimana punya barang keluarga Gu? Jadi, kamu adalah pencuri yang mencuri harta keluarga Gu. Bukan penjahat. Guruku Wang Lian. Namun, murid sah keluarga Gu. Dia bilang dia melihatnya di keluarga Gu. Pedang Zul yang terkenal. Bagaimana barang keluarga Gu ada di tanganmu? Kamu pasti pencuri. Murid sah keluarga Gu. Gurumu cuma orang lemah yang bergantung pada orang lain. Tidak kenal Wang Lian. Takkan terima dia. Jangan keras kepala lagi. Guru saya akan tiba. Saat guru saya datang, kita bawa pencuri ini ke keluarga Gu. Serahkan pada keluarga Gu. Dum. Pernahkah pencuri mengakui bahwa dia pencuri? Penjahat tak akui dosa, rendahan cuma pura-pura. Bergaul dengan orang sampah seperti itu, apa yang bisa bagus darinya? Aku lihat kamu, cantik aja ngapain? Cuma perempuan munafik doang. Hahaha, aku penasaran nih. Siapa yang nekat nyuri? Barang milik keluargaku. Guru, ada orang nekat yang nyuri barang keluarga Gu. Seberapa besar keluargaku? Seseorang mencuri dari keluargaku. Saya adalah murid dari Miss Gu. Murid langsung keluarga Gu. Mencuri dari Gu, takkan luput. Murid dari Miss Gu. Asal usulnya. Belum pernah dengar Miss Gu punya murid. Miss Gu masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia sudah memiliki murid? Anda belum mengetahuinya. Meskipun Miss Gu masih muda, tunggal pewaris keluarga Gu posisi tinggi. Status dan kedudukannya. Kalian semua jika digabungkan, tidak setara dengan jari telunjuknya. Hahaha, Paman Wang, saya Zhao Liang, adik Zhao Baosheng. Nama Anda terkenal, senang bertemu. Anda memang tampak gagah dan berbakat. Bisa bantu sampaikan kata baik ke Miss Gu. Jika ini berhasil, perhatian Miss Gu akan terbang tinggi. Saya juga, Paman Guru. Saya Zhang Mengji, siap membantu Anda. Perintah saja, saya lakukan apapun. Saya juga sudah lama mengagumi keluarga Gu. Harap bisa diperhatikan keluarga Gu, mohon bantu Guru. Tenang, santai saja.
Nanti aku akan membela kamu. Ahaha. Tidak masuk akal. Kamu klaim jadi murid Nyonya Gu, tapi memang begitu. Omong kosong saja, mana buktinya? Menurutku, kamu cuma bohong. Hahaha, semuanya bisa dibuktikan. Lihatlah baik-baik, perhatikan. Apa ini? Cie, cangkang kura-kura kuno. Bagaimana mungkin benda ini milikmu? Aku murid Nyonya Gu. Kenapa nggak boleh aku punya harta ini? Bango. Cangkang kura-kura suci ini jelas sangat berharga, kan? Menyimpannya susah banget. Harus di suhu tetap minus 10 derajat. Aku sudah taruh ini di ruang es rumahku. Kenapa ini bisa muncul di sini? Hei, kamu cewek kecil. Mau sampai kapan? Paman saya udah keluarin barang bukti. Kok kamu masih ngotot sih? Dengar, paman saya itu orang penting di keluarga Gu. Melawan saya adalah melawan keluarga Gu. Melawan keluarga Gu. Musuh negara naga. Gila, beraninya melawan keluarga Gu. Hari ini tak ingin pulang hidup-hidup. Wah, ini kulit kura-kura suci dari zaman dulu. Tidak mungkin palsu. Ini harta keluarga Gu. Yang luar biasa. Kapan kalian akan berhenti? Mengapa menyulitkan wanita lemah? Apakah itu menyenangkan? Keluarga Gu disebut barang koleksi paling langka. Apakah mungkin? Cuma kulit kura-kura. Ngomong seenaknya. Sudah pernah merasakan kulit kura-kura putih mulus, lembut, dan terasa hidup saat disentuh. Memang sesuatu yang luar biasa. Hanya keluarga Gu di seluruh negeri yang bisa memiliki ini. Pak Wang, murid langsung dari Nyonya Muda Gu. Cangkang kura-kura dari zaman purba, melambangkan kekayaan melimpah. Bisa lihat hari ini. Leluhur kami pasti senyum di kuburnya. Dari kulit kura-kura, sudah beruntung. Menurut saya, leluhur keluarga Zhao belum pernah melihat apa-apa. Kalimat bijak itu bagaimana ya? Ah, iya. Kalau air dangkal, tentu banyak kura-kura. Ada banyak sekali kura-kura. Dasar anak nakal. Kamu bilang siapa pengecut? Bukankah sudah jelas? Kau terlalu bangga dengan hal sepele. Kau hanya seperti katak di dasar sumur. Kamu, jangan menyalahkanku kalau nanti kau jatuh parah. Ngomong kosong saja, apa manfaatnya? Aku lihat, hanya kodok sombong yang tak punya apa-apa. Dasar kodok miskin. Jangan bandingkan dirimu dengan guru saya. Hormati dia. Ahuai. Membuat mual. Song Jin, dengarkan baik-baik. Di hadapanku, Wang Lian, kalau kau naga, patuhlah dan diam. Kalau kau harimau, patuhlah dan berbaring. Aku akan ajari kamu sopan. Biar kau tahu, orang lain lebih hebat. Selalu ada yang lebih baik di luar sana. Ini mestinya aku yang bilang. Sebelum aku bicara, kamu sudah kehilangan akalmu. Poe, mari kita adu dan lihat hasilnya. Namun, kalau aku menang, minta maaf pada Xiao Ting. Minta maaf sampai dia senang. Kakak Song, ada barang lebih berharga dari cangkang kura-kura. Tenang, aku sudah bilang kan, aku pasti lakukan. Jangan jatuhkan cangkang kura-kuraku. Fuanu, 7 bintang utara, pembantu Kaisar Utara. Bukan makhluk suci, dia adalah dewa. 9. Apa? Ini adalah Suanu, dewa dari utara. Nampaknya cuma kura-kura kecil biasa. Song Jin, kamu yakin gak salah? Kamu keluarkan kura-kura kecil.
Ini bukan kura-kura. Kura-kura suci Suanu. Hahaha. Songjin, wahai Songjin. Tidak ada trik lagi. Istirahatlah. Kamu mengeluarkan kura-kura kecil ini mau ngapain? Istirahat dulu. Ternyata kura-kura mistismu cuma kura-kura kecil biasa. Sungguh bikin kami terkejut juga. Hahaha. Gimana bisa main begitu? Kalau aku pakai jubah naga, bukan berarti aku jadi kaisar ya? Boros waktu hanya untuk kamu. Berapa nyawa untuk main denganku? Anak kecil. Mau menunda waktu ya? Tidak mungkin. Hari ini. Nyawamu dan nyawanya. Tinggalkan semuanya. Oh, jadi gitu ya? Mutiara malam. Mana mungkin? Ernie, ini gimana mungkin? Mutiara malam di kura-kura. Apakah dia menang lagi? Mutiara malam berkualitas tinggi dari kura-kura suci. Sangat berharga, tak terhitung. Kenapa cuma separuh? Kalau cuma separuh, produk cacat nilainya lebih rendah dari karya seni. Wang Lian dengan takdir ilahi, bagaimana kamu bisa membandingkanku? Bagaimana bisa membandingkan denganku? Komedi berakhir di sini. Selesai sudah. Setengah barrel malam. Berani menantang guru Songjin. Kamu terlalu meremehkan diri. Diam. Berapa harga setengah permata malam ini? Di negeri naga, tak cukup beli wisi. Selama hidupku, aku belum pernah lihat barang aneh kayak gini. Ada yang salah di sini. Ini kan permata malam. Kayak punya budak Unuj aja. Barang jelek abis. Kok cuma separuh aja sih? Mustahil banget. Oh, jadi begitu ya? Semua orang diam. Pertunjukanku masih belum usai. Dasar Inuh brengsek. Kalau bisa, tunjukin aja kehebatannya. Udah, kita coba aja langsung. Saya setuju dengan ide itu. Apa? Setengah lain bintang malam. Hanya 2 barang rusak. Bagaimana bisa dibandingkan dengan cangkang kura-kura kuno? Benar, siapa saja bisa melihatnya. Cangkang kura-kura kuno ini sangat bernilai. Antik seharga ini hanya keluarga Gu yang sanggup membeli. Siapa lagi yang bisa membelinya? Ya, tampaknya kali ini Songjin pasti akan gagal dengan bintang malamnya ini. Ukurannya kecil, cahayanya redup, tidak ada harganya. Songjin, keberuntunganmu sudah habis. Minta tolong siapapun tak berguna. Ham ting nak. Sekarang kamu mau ngomong apa? Kamu sudah kalah. Barang rusakmu tak sebanding dengan cangkang kura-kura kuno. Semuanya sudah tidak penting lagi. Semuanya akan berakhir. Betul, Nak. Kamu telah menyinggung. Jangan ganggu panggil seseorang. Patahkan kakinya dan buang dia keluar. Dia tak punya hak tetap di sini. Siapa yang berani mencoba? Siapa berani menyakiti saudara Song? Kenapa kalian ingin mengusir saya? Apakah kalian khawatir dengan benda langka? Selama hidup, Wang Lian, Tidak pernah takut pada siapa. aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang bisa kamu tunjukkan? Baiklah, lihat dengan jelas. Astaga, cahaya indah. Permata malam tercemerlang. Sangat indah. Apakah ini benar-benar permata malam? Luar biasa sekali. Ya memang benar.
terang dan lembut. Tidak menyilaukan. Permata malam terbaik. Pemandangan ini luar biasa. Aku puas mati. Ini bukan sekadar permata malam, tapi legendaris. Permata yang dikandung permaisuri Cixi saat dimakamkan. Konon, permata ini biasa jika dipisah. Biasa terpisah, luar biasa digabungkan. Cahaya hijau terang memancar kemana-mana. Malam seperti siang. Mutiara ini sangat langka. Harganya minimal 100 miliar. Ini mustahil terjadi. Mutiara siapa ini? Kok bisa begitu mahal? Song Jin tidak punya kemampuan ini. Dia berhasil mendapatkan barang bagus. Hari ini, Song Jin dapat rezeki besar banget. Semua hal bagus. Wang Lian, aku menang. Kamu janji tadi. Kamu masih ingat kan? Di mana? Mau aku ngomong maaf sama cewek ini? Jangan harap. Barusan kamu udah janji sendiri tuh. Kalau kamu kalah, ngomong maaf ke cewek ini sampai aku puas. Mulai aja sekarang. Walk aja. Lo, jangan nyerah aku ya. Aku nggak gampang ketakutan. Song Jin, lo masih nggak ngerti situasinya ya? Orang yang ada di depan lu ini adalah murid langsung Nyonya Gu. Kamu tidak tahu diri. Dewa sekalipun tak bisa menyelamatkanmu. Beranimu bicara begitu padaku. Kamu orang pertama. Kalau kamu mau dengar, aku bisa ulangi berkali-kali kapanpun kamu mau. Tapi tetap saja, saya adalah murid langsung dari Putri Gu. Aku tak akan minta maaf. Wanita itu harus pantas. Omongan sombong. Siapa kamu untuk menilai? Apalagi, kerang kuno ini bukan milikmu. Menurut saya, keluarga Gu tak pernah meminjamkan benda tersebut. Bagaimana bisa berada di tanganmu? Kamu wanita bodoh. Ini diberikan langsung oleh Putri Gu kepada saya. Barang palsu tetap palsu. Ini asli. Itu pasti asli. Saya juga mau bilang begitu. Mas Song, ada rencana gak? Ada memang, tapi Tapi apa? kalau loncengnya palsu, langsung kabur ke belakang. Aku akan menjaga belakang. Mas Song, tenang aja. Lonceng ini asli. Aku janji, cek aja bebas. Kalau gitu ya, langsung aku cek nih. Om Lee, boleh pinjam kaca pembesar. Dikenal juga sebagai cermin kebenaran. Bisa lihat mana asli dan mana palsu. Benar. Om Lee, ke sini. Luar biasa ini. Cermin menilai kebenaran. Astaga, benda ini hebat banget. Konon katanya, kalau kamu letakkan barang di depan cermin ini, kalau barangnya asli, gambar bakal kelihatan di cermin. Kalau barangnya palsu, cermin bakal kosong. Tidak ada gambar sama sekali. Kita tahu mana benar, mana salah. Gimana nih, kalau kamu begitu yakin, katamu itu asli dan milikku palsu. Beranikah kau mencoba? Tim, kalau mau dicoba, ya dicoba saja. Setelah diuji, kita tahu benar atau salah. Nanti aku bakal minta kamu sama temenmu ini. Lututkan dan sebut aku tuanya. Kalau nggak mau ikut hari ini, aku pastikan kalian tak keluar ruangan. Sebenarnya ini, siapa yang bohong? Kalau menurut saya, barang Wang Lian ini mestinya asli. Coba deh dipikir lagi. Kalau gadis itu emang Nyonya Gu, keluarga Gu yang terkenal itu, ngapain mereka izinin Nyonya Gu datang ke acara kita buat nampil di publik? Hai. Iya ada. Ini barangmu palsu. Gak mungkin, gak bakal pernah.
Gak nyangka dia emang Nyonya Gu. Tadi pas Wang Lian begitu yakin, aku pikir benda itu emang aslinya. Ini gimana sih ceritanya? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bisa jelaskan kenapa begini? Tidak mungkin. Guru saya takkan bohong. Ini hadiah cinta dari Nyonya Gu. Bagaimana bisa palsu? Ini tidak mungkin palsu. Cermin kebenaran sudah membuktikan semuanya. Semua orang tahu bahwa barangmu itu palsu. Sedangkan Xiao Ting, dia adalah nyonya sejati keluargaku. Bukan. Ini mustahil. Mustahil. Pasti kamu yang menyusun tipuan ini. Kalian berdua pasti bekerja sama. Saya tidak menyentuh apapun. Semua mata memperhatikan. Jika saya menyentuh apapun, pasti langsung ketahuan. Barang ini diberikan oleh siapa? Saya tidak punya tunangan. Di keluargaku tidak ada menantu. Sebelumnya, wanita ini bilang apa? Dulu bilang hanya mau guru sebagai suamimu. Sekarang pura-pura suka. Kamu cuma ingin terlihat baik saja. Numpah. Wang Lian, benda bukti milikmu telah terbukti palsu. Apa yang kamu katakan tidak ada artinya. Akui saja, apa tujuanmu mencemarkan nama baikku? Siapa yang memfitnahmu? Kalian menggunakan properti palsu untuk menipu. Orang jahat malah melaporkan dulu dan bilang barang kita palsu. Dasar dusta. Kamu benar-benar tidak punya... Itu benar sekali. Cermin yang disebut asli itu dibawa keluar oleh Song Jin. Orang ini berbohong mulu setiap hari. Kata-katanya tidak dapat dipercaya. Benda yang dia keluarkan bukan cermin autentik sama sekali. Cermin deteksi palsu. Barang yang dihasilkan oleh penipu benar-benar tidak layak dipercaya. Song Jin, bintang sial. Acara evaluasi harta karun hari ini. Semua keributan ini karena kamu. Kamu benar-benar bencana. Guru saya tak akan pernah bohong padaku. Berani menggunakan sihir dan menyiramiku dengan fitnah. Aku akan habisi kamu hari ini. Itu benar sekali. Semua ini gara-gara Song Jin membuat acara ini penuh pertikaian. Kalau kita usir dia sekarang juga, kita tak akan seangkat ini kalau bukan karena dia. Merusak barang-barang berharga milik orang lain membuat kita marah. Barang bikin ribut harus diusir. Saudara-saudara, usir dia. Gak dengar. Tidak adil. Kalian terlalu sembarangan. Berani-beraninya kalian. Dia putri keluarga besar. Bukti jelas kenapa kalian terpengaruh oleh orang kecil. Putri keluarga besar. Apa dia layak disebut sebagai nyonya muda? Tenanglah. Nyonya muda mana mau berdiri dengan pengantar makanan? Kalian memang. Oh, semoga keabadian tetap ada. Saya sudah kasih kalian beberapa kesempatan. Keluar dari ruang perjamuan sekarang juga. Karena kalian tidak menghargai dan terus menantang. Terserah saja tantang kami. Oke saja. Kalau tidak mau pergi dengan hormat, kita akan tidak perlu menjaga marwamu. Akan memberimu 5 detik. Ketahuilah posisimu. Keluar sekarang. Kalau tidak begitu, hanya satu pilihan tersisa bagi saya. Mulai baik, akhiri baik. Orang tak berguna, tak usah sopan. Patahkan kaki, lempar keluar. 5, 4, 3, 2. Lon Dong Huang. Siapapun yang masuk ke dalam Lon harus mengatakan yang sebenarnya. Terperangkap di Lon Dong Huang harus jujur. Wang Liran, saya ingin bertanya, apakah Lon bermotif muka binatangmu itu benar-benar asli? Tentu iya. Guru memberi, sudah bilang, Nyonya muda keluarga Gu sendiri yang memberikannya, guru saya tidak akan menipu saya. Song,
Dia berbohong. Oh, dia tidak sedang Song, kamu tidak percaya. Saya percaya padamu, namun dia tidak berbohong. Karena dia berbohong, Lon di dalam akan terbangun. Gelombang suara mengganggu tubuh dan organ, menyebabkan rasa sakit hebat. Namun, Lon Dong Huang tidak bereaksi. Berikan penjelasan. Dia jujur. Lepaskan aku. Brengsek Song Jin, benarkah gurumu telah bertunang denganku? Putri keluarga Gu sudah bertunang. Dia telah bertunang dengan putri keluarga Gu. Putri keluarga Gu hanya mau guru saya menjadi suaminya. Tidak peduli pada pria lain. Hal ini tidak mungkin. Hal ini tidak mungkin. Xiao Ting, santai dulu. Dia tentu saja jujur. Untuk memastikan ini, cukup tanyakan pada satu orang saja. Kakak Song, aku paham apa yang kau maksud. Wang Lian, tanya aku lagi. Siapakah guru yang terus kamu bicarakan? Calon menantuku. Guruku adalah Su Tongtian yang terkenal luas. Apa? Su Tongtian. Su Tongtian. Sangat menjijikkan. Betul. Wow, lihatlah. Itulah keindahan. Aku adalah Su Tongtian. Pengaruh besar. Yang mulia, apa yang bisa kami bantu? Saya adalah Su Tongtian. Benar-benar hebat. Yang terhormat, kalian berdua. Ada sesuatu yang bisa kami lakukan. Orang ini tampak istimewa. Satu cambukan memecahkan lonceng suci saya. Wah, guru, untung Anda datang. Jika tidak, kami pasti sudah diinjak-injak oleh dua orang brengsek ini. Ya, betul. Mereka berdua ambil alih semua sorotan di sini. Masih ada apa lagi untuk kami? Guru besar, adili mereka untuk kami. Anda tidak tahu. Kami benar-benar disudutkan oleh mereka saat Anda belum datang. Guru besar, cepatlah bertindak dan hukum dua penjahat ini agar mereka tahu bahwa ada orang-orang. Bagaimana bisa ada orang semena-mena? Apakah mungkin ada perilaku seperti ini? Begitu sombong. Siapa saja yang melawan saya harus siap hancur total. Inilah pria yang bertunangan dengan Xiao Ting. Wajahnya kelihatannya seperti orang jahat. Anda gurunya Wang Lintan. Pria itu mengaku bertunangan dengan Nyonya Gu. Lalu, coba bicara. Bagaimana Anda akan mengalahkan saya? Hanya orang kecil, tak nanti saya urus Anda. Ada yang pura-pura Nyonya Gu. Nekat sampai cari mati. Aku yang kamu anggap mencari maut sebagai Nyonya Muda Gu. Bagaimana dengan Su Tongtian? Kenapa tidak mengenalku lagi? Xue Ting, kenapa kamu keluar tanpa memberitahuku? Su Tongtian, apa urusmu kemana aku pergi? Kamu bilang ke semua orang kamu menantuku. Apa maksudku hanya akan menikahimu? Betapa beraninya kamu pakai nama Nyonya Muda Gu untuk sombong. Muridmu ini. Kamu kataku bukan Nyonya Muda Gu asli. Kamu tak kenali Nyonya. Berani bantah Nyonya Gu. Pergi dari sini. Maaf guru, aku salah. Aku tidak bisa mengenali Nyonya Muda Gu. Ini tidak sepenuhnya salahku juga. Lonceng itu kamu berikan padaku. Berdua. Kapan aku kasih padamu? Dan kalian semua. Dingdang berusia 22 tahun. Apakah kamu tidak paham? Kalau begitu, aku pamit. Su Tongtian beri penjelasan. Ini bukan soal keluarga yang saling melawan. Semua ini urusan pribadi mereka, aku tidak terlibat. Selain itu, kalau aku tahu sebelumnya kamu ada di sini, aku pasti sudah datang. Datang atau tidak, itu urusanmu. Xue Ting, jangan marah lagi. Siapa kamu buat hentikan aku? Aku dan Son Jin, hubungan kami bukan urusanmu. Aku kejar kamu lama. Kok bisa sesakit ini? Bilang aja ke semua orang kalau kamu suamiku dari Gu. Gimana hitung? Ini pasti terjadi nanti. Jangan lupa. Gimana hitungannya? Ini kan pasti terjadi. Jangan lupa dia siapa. Dia kasih uang, bantu keluarga Gu, sembunyiin krisis. Xue Ting, jangan selalu menolakku. Jangan lupa, urusan keluarga Gu bisa aku bantu. Namun, jika kamu menolakku, jika dana keluarga Gu putus, jangan salahkan aku. Haha, Xue Ting, aku hanya ingin... Aku bukan tipe orang yang seenaknya. Aku hanya ingin bicara.
Minggu depan ada pesta anggur. Kamu mau ikut lihat bersama? Pesta anggur? Benar. Di pesta itu, banyak pengusaha besar. Aku bisa memperkenalkanmu. Pasti akan membantu keuangan keluargaku kalian. Kamu gak lihat dia malas pergi? Aku lagi ngomong sama Sweting. Lu ngapain lah? Lu siapa sih? Sutong Tian, omong sopan dong. Ini teman aku. Teman? Maksud lo ini? Orang kayak gitu yang baunya miskin tuh. Temen lo? Gimana bisa? Suruh dia cekikikan. Jangan lupa ya. Siapa yang bisa bantu keluargaku? Sweting, aku juga bisa bantu lo. Cuma lu aja. Kenapa kamu bantu dia? Dengan muka seperti itu. Jangan jadi pekerja seks demi keluargaku. Atau nanti lo bakal nyapu toiletnya keluargaku. Jangan nekat kalau nggak sanggup. Apa? Sultan Tian, aku bisa bantu keluargaku. Tapi kamu tidak. Mundur sana. Jangan anggap orang lain rendahan. Jangan anggap orang lain jelek. Aku bisa bikin lebih dari yang lo bayangin. Kamu antar makanan lebih hebat dariku. Yakin tahu apa yang dikatakan? Aku tahu apa yang aku katakan. Aku akan bantu Sweting untuk selamatkan keluargaku. Harus aku ulang lagi. Songjin, aku bilang padamu, jangan coba-coba tantang batasku lagi. Langsung hilang dari hadapan Sweting. Nyawamu bisa hilang sekejap. Kamu yang bernama Su. Ini kalimatku. Hanya aku yang bisa bantu Sweting dan keluargaku. Seharusnya tinggal di samping. Oke. Yuk taruhan saja. Siapa yang bantu keluargaku? Taruhannya apa? Taruhannya. Yang kalah harus minta ampun. Jangan pernah muncul di depan Sweting. Kamu kelewatan. Sweting, semuanya demi kamu. Orang kayak gini nggak ada haknya buat berdiri di sampingmu. Aku cuma bikin dia mundur aja. Ada apa yang salah? Nggak ikutan? Nggak apa-apa. Mundur sekarang. Aku pertimbangkan. Kalau sudah ikut, harus menepati janji. Nggak ada masalah kan? Oke, kita sepakat. Nanti aku lihat kamu malu. Mas Song, kamu nggak perlu bertaruh dengan Sutong Tian karena aku. Bukan cuma karena kamu, kan? Sutong Tian meremehkanku. Tapi aku tetap akan menjaga harga diriku. Aku akan membantu kamu. Makasih ya, Mas Song. Astaga, malu banget. Mas Song, sebenarnya aku... Baru sadar kenapa. Badan Sweting emang oke banget. Aku pengen tahu gimana rencanamu buat balikin kondisi keluargaku biar nggak hancur. Kenapa Sutong Tian begitu percaya diri untuk bertaruh denganku? Keluarganya mapan. Ada alasan lain juga. Masalahku berkaitan dengan Sutong Tian. Cuma curiga, nggak bisa buktiin. Kamu masih ingat nggak? Wang Lian bicara benar di Dong Huang Bell. Kebohongan ini dibuat Sutong Tian. Menipu murid sendiri. Ini menunjukkan betapa buruk, seberapa tidak bermoral. Saya juga berpikir demikian. Tapi tanpa bukti, saya tak bisa langsung melawan Sutong Tian. Apalagi sekarang dia menguasai aliran uang keluargaku. Tenang saja, soal aliran dana cukup mudah diatasi. Rencanamu apa? Lakukan yang diperlukan, mudah saja. Cukup dengan sebuah decakan dari tanganku. Decakan tangan? Aduh. Nanti lo bakal ngerti. Kak Song, aku percaya kamu. Membuat Gu hancur untuk bangkit lebih kuat. Biar Sutong Tian, otak dibalik semua ini, gagal tepat di ambang Kakak Song, makasih banyak udah peduli sama keluargaku. Tolong satu hal lagi. Gak masalah. Akan bantu kalau bisa. Di sini kurang nyaman, yuk ke rumah keluargaku. Duduk. Keluargaku awalnya dagang barang antik. Damai, antik lebih mahal. Negara damai dan makmur akhir-akhir ini. Keluargaku mestinya semakin maju. Tapi aku mulai sadar. Barang antik keluargaku semakin jelek kualitasnya. Barang-barang berharga pun dijual misterius satu persatu. Kamu maksud ada pengkhianat di Gu. Harta dicuri dari dalam dan luar. Benar. Kita bisa tebak siapa penyusup ini. Tentu ada kaitannya dengan Sutong Tian. Aku ingin ketahui siapa penyusup.
Tapi sejak kakek meninggal, tanggung jawab keluarga Gu ada padaku. Aku tak bisa atur semuanya sendiri. Aku kurang fokus pada penyusup ketika aku ingin menyelidiki lebih dalam. Sudah terlambat. Seluruh keluarga Gu, hartanya telah habis. Aku mengerti, santai saja, kamu sudah berusaha. Biar aku yang urus sisa masalahnya. Hei, ada lagi. Ada satu hal lagi. Masalah ini pasti sangat sulit. Bisa sukses jika menaklukkan hati Nyonya Gu. Kalau kamu berhasil, kamu mau aku ngapain? Apa saja boleh. Sueting, tidak peduli apapun. Aku siap menghadapi apapun untukmu. Tanpa ragu sedikit pun. Aku ada adik bernama Gu Xiahe. Ini. Dan Ken. Kamu mau apa? Xiahe lebih muda. Kami usianya sama dan sifatnya mirip setelah kakek saya meninggal. Saya ambil alih tanggung jawab keluarga. Setiap hari saya begitu sibuk sehingga tidak bisa memperhatikan Xiahe. Secara perlahan, sifat Xiahe mulai terlihat muram. Beberapa waktu yang lalu, Xiahe, dia tiba-tiba kabur dari rumah. Lalu apa? Xiahe pulang beberapa hari kemudian. Setelah pulang, dia langsung masuk koma dan tak sadarkan diri. Apakah sudah dibawa ke rumah sakit? Saya bawa dia ke banyak rumah sakit. Dokter-dokter tidak bisa menemukan alasan di balik koma Xiahe. Keadaan ini aneh, sulit ditebak. Sebelum masuk koma, dia terus mengucapkan sesuatu. Jangan memotongku. Jangan memotongku. Ada musuh yang ingin membunuhnya. Tidak ada. Ini benar-benar aneh. Kamu ingin saya membantu menyelamatkan adikmu. Benar. Kakak Song, tolong bantu menyelamatkan adikku. Asal kamu selamatkan dia, aku lakukan apa saja. Boleh. Tenang dulu, kita cek dulu keadaannya. Kondisi Xiahe nanti baru tahu. Ini adikku, Gu Xiahe. Ya, dia. Ya, dia. Iya, dia adikmu. Benar. Jelas sekarang, dia takut dipotong. Oh, dia kaget karena kapakatian. Sekarang dia pingsan. Aku juga salah. Gimana nih, Mas Song? Ada ide gak? Belum kelihatan. Izinkan aku mikir dulu. Kalau gak diobatin, kondisinya makin buruk. Waktu tinggal sedikit. Gimana tuh? Mas Song, ini semua salahku. Sweeting, jangan salahkan dirimu. Sebelum kakek meninggal, kakek percaya Xiahe dan Gu padaku. Xiahe masih pingsan. Situasi keluarga Gu genting. Keluarga Gu akan hancur. Semuanya mulai terpisah. Semua karena kelemahanku. Aku tak berdaya. Aku khianati kepercayaan kakek. Aku gagal memajukan keluarga Gu. Lebih dari itu. Gara-gara aku sibuk, tak bisa rawat Xiahe. Ini bikin dia jadi begini. Aku bukan kakak yang pantas. Sweeting, jangan menangis dulu. Sweeting, tenangkan dirimu. Kamu punya solusi nggak? Sebenarnya, aku sudah tahu kenapa adikmu pingsan. Cepet cerita. Aku dan adikmu berhubungan spesial. Zhao Liang dan Zhang Menji benar. 2 hari lalu, aku cuma pengantar makanan biasa. Hidup di lapisan bawah. Menabung untuk nikah. Aku unjuk gigi di dunia barang antik. Masalah ini punya alasan tersembunyi. Apa yang tersembunyi di balik ini? 2 hari yang lalu, Zhang Menji mengkhianati saya. Dia dan Zhao Liang mengubur saya hidup-hidup saat tidak sadar. Disitulah saya bertemu Xiahe. Dia dengan teman-temannya. Mereka sedang mencari harta. Saat itu saya masih pingsan, tapi mendengar suara samar dan kemudian sadar. Xiahe sangat terkejut. Dia memukul kepala saya dengan alat Wan Shu Chou Pai Qi. Darah saya masuk alat Wan Shu Chou Pai Qi. Karena kebetulan, dengan alat Wan Shu Chou Pai Qi membuat perjanjian. Jadi,
mendapatkan kemampuan mustahil. Dengan Wan Shujo Paiki, saya menarik Kai Tianfu, mengusir Xia He. Xia He mungkin merasa ketakutan. Oleh karena itu dia pingsan. Jadi apapun yang terjadi, saya pasti menyelamatkan. Dia adalah penyelamat saya. Tanpa Xia He, tidak akan ada saya sekarang. Bagaimana mungkin dia pergi berburu harta karun? Keadaan semakin membingungkan. Ini semua karena kelalaian. Terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Sehingga dia melakukan hal berbahaya. Suetin, Apa tujuanmu datang? aku tahu kamu sudah berusaha keras untuk menyembuhkan adikmu tetapi belum berhasil. Aku datang untuk membantumu. Bantulah aku. Kamu akan membantu bagaimana? Aku lebih baik daripada orang bodoh di sisimu. Melihat 100 kali pun sama saja, cuma buang waktu. Apa rencanamu menyelamatkannya? Orang asing seperti kamu cuma bakal merepotkan. Cepat pergi. Orang luar. Kalau soal orang luar, di sini cuma kamu sendiri. Kamu yang harus pergi. Kamu nggak mau pergi ya? Pasti mau bikin Xia mati. Manfaatkan kesedihan Sueting untuk mencuri harta Gu keluarga. Cukup Sutong Tian. Cukup dengan teori konspirasi. Segera lakukan sesuatu, jangan buang waktu dengan omong kosong. Jika Xia He mengalami masalah, kamu bisa menanggung konsekuensi. Kakak Song benar. Cepat bilang, ada solusi apa? Xia He tak punya waktu lagi. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya, Song Jin. Obat ini menyembuhkan semua penyakit. Asal diminum, penyakit apa saja bisa sembuh. Apakah ucapanmu serius? Pasti. Apakah ada obat seajaib itu di dunia ini? Kamu ngerti apa? Ini adalah obat legendaris, rumput reinkarnasi. Apa? Ini memang rumput reinkarnasi. Ini pasti asli. Sueting, kapan aku bohong sama kamu? Ini rumput reinkarnasi. Obat ini sembuhkan semua penyakit dan racun. Kamu pasti tahu. Kalau diminum. Jika Xia He tidak sadar, tendang saja kepalaku. Kamu bisa tendang seperti bola. Rumput reinkarnasi. Aku juga pernah dengar. Katanya bisa membuat orang mati hidup lagi, tapi cuma mitos. Belum ada bukti nyata soal keampuhannya. Pada. Rumput ini hanya ada satu di negara Long. Orang biasa sulit mendapatkannya. Artinya, kalau Xia He aja makan itu, belum tentu dia bisa bangun lagi. Orang polos tanpa pengalaman. Rumput ini aku beli dari ahli obat terkenal di negeri naga dengan harga tinggi. Kamu tahu dia bahkan tanpa membuka mata sudah bisa menjelaskan gejala Xia He lalu memberiku ramuan ini. Saya membawa barang-barang berharga ini dari rumah untuk membantu Xia He pulih setelah dia bangun. Tidak ada yang istimewa. Beneran bekerja atau diam? Berhenti memprovokasi. Jelas kamu iri. Aku tak mau Sueting menilai aku berbeda. Niat burukmu sudah sangat terang benderang. Omongannya lebih sopan dong. Bukan lelang, ini rumah Gu. Tak akan izinkan siapapun menyakitimu. Memanggil saudara Song. Kenapa panggil dia begitu akrab? Kamu terlalu polos dan gak paham soal cowok seperti Song Gigi yang kamu sebut. Dia cuma penghisap kesempatan. Melindungi dia. Nanti pasti bakal nyesel. Saudara Song, siapapun lebih baik daripada kamu yang klaim aku cuma mau nikah sama kamu. Tenang, Sueting. Itu semua salah paham. Sudah datang menebus kesalahan. Hanya aku, Sutong Tian, yang bisa menyelamatkan Xia He. Udahlah, Sueting. Fakta aja yang bisa bikin dia tutup mulut. Ya udah, biar dia aja. Obat ini aman tanpa efek samping. Apalagi, lagian aku juga ada di sini. Hah? Tunggu dulu. Xia He tak punya waktu untuk omong kosongmu. Jelas-jelas kamu berniat buruk dan mau membunuh Xia He. Karena obat ini sangat berharga. Jangan kasih semua ke Xia He. Pisahkan jadi 2. Diberikan pada Xia He. Simpan yang satunya lagi. Obatnya sudah berefek. Kasih sisa obatnya kepadanya. Song Jin, kamu ngitungnya ribet banget ya? Berarti kamu udah paham tujuan aku. Iri rumput kelahiran ulangku, ingin setengahnya.
Mustahil kamu bisa berhasil. Ingin rumput kelahiran ulangku? Gak mungkin. Sweeting, kasih semua buat Xiahe. Jangan anggap aku rendahan. Masih hidup kok butuh rumput kelahiran ulangmu. Orang macam kamu, beli aja sendiri kalau mau rumput kelahiran ulang. Meski kamu dan leluhurmu jualan dari dulu, tak akan cukup beli rumput kelahiran ulang. Tak akan bisa membeli rumput kelahiran ulang. Shueting, percaya aku. Kalau aku gagal, kalian boleh hukum aku seenaknya. Tapi, jika aku selamatkan Xiahe. Kamu mau apa? Jika hari ini aku selamatkan Xiahe, Xu Tongtian akan memenggal Song Jin. Oke, tidak ada masalah. Aku setuju denganmu. Hari ini, kepalamu pasti kuambil. Memakan rumput kebangkitan tanpa efek apapun. Rumput kebangkitan tak berguna. Ini tidak mungkin. Karena hanya makan separuhnya, obat belum maksimal. Cepat, berikan sisa obat itu pada Xiahe. Kalau dia makan seluruhnya, pasti ia akan sadar. Tapi kalau Xiahe tetap tidak bangun, cara apa agar Gu Sweating mau menikah denganku? Kedudukan keluarga Gu, aku tak bisa mendapatkannya. Song Jin. Semua ini gara-gara rencanamu. Bajingan, kau yang bunuh Xiahe. Semua tetap mengandalkanku. Laurel bulan keabadian. Pohon laurel abadi dari bulan. Dipotong oleh Hugang. Suating. Ranting laurel dari Dewi kuno, obati Xiahe dengan airnya. Xiahe pasti akan sadar. Chang Fei, ranting laurel. Kamu mengira dirimu adalah Hoi? Shuiting, si anak itu kelihatannya gila. Kamu yakin mau percaya padanya? Song Jin, kamu yakin kalau ada pohon cemara di depan gerbang bulan? Sweating, jangan naif. Pakai akal sehat aja. Semua itu mustahil ada. Dia cuma ngomong asal buat bercanda. Sweating, santai saja. Aku tidak akan main-main dengan hidup Xiahe. Oke, aku percaya kamu. Sweeting, obat ini dari mana aja? Gimana kalau ada masalah nanti? Dia cuma ojek makanan, apa mungkin dia punya barang ajaib? Yakin taruh nyawa adik Xiahe pada sembarang orang? Baru ketemu sehari, asalnya nggak jelas, dia bisa tanggung risiko ini. Sudah, Su Tongtian. Jangan bicara banyak. Apa yang bisa dilakukan? Kakak Song, kamu yakin obat ini gak masalah? Aku khawatir. Aku takut Xiahe terjadi apa-apa. Adik satu-satukanku tak mungkin nyawanya dipertaruhkan. Song Jin, obat ini pernah menyelamatkan orang. Belum pernah. Ada bukti obatnya beneran kerja. Belum ada. Kamu pakai dua standar. Suheting, dengar. Kamu tahu obat ini mujarab atau racun mati? Shueting, percaya aku. Saya ingin menyelamatkan Xiahe, takkan menyakitinya. Kamu pasti punya maksud. Kamu mau gunakan Xiahe untuk naik pangkat. Hentikan provokasi. Lalu, apa solusi lain yang kamu miliki? Tidak ada. Kelompok Gu dan saya sudah berteman lama, dan saya, Sweating, serta Xiahe besar bersama. Tidak akan aku biarkan manipulasi Sweating. Menginginkan harta keluarga Gu, itu kamu. Kamu berani menuduh saya tanpa bukti. Kamu takkan keluar hidup-hidup dari sini. Sweating, apakah kamu berani mengorbankan Xiahe demi pria ini? Saya tidak tahu sama sekali. Astaga. Haha. 2 tahun. Napasnya makin redup. Xiahe. Keputusan cepat, percaya aku. Apa jaminanmu bahwa obat ini bisa menyembuhkan Xiahe? Song Jin, obat ini bisa bekerja. Song Jin di sini. Saya jamin dengan nyawa saya. Jika obat ini gagal, Xiahe akan meninggal. Aku akan mati sekarang. Song Jin, nyawa untuk nyawa.
Bukankah obat itu sama dengan milikku? Omong kosong belaka. Kamu cuma omong soal Cheng dan Hoi, tapi hasilnya apa? Song Jin, hari ini nyawamu aku ambil. Seret dia. Lepaskan aku, tundukkan dia. Lepaskan aku, Xiahe. Matilah dengan tenang. Kakakmu, reputasi dan kedudukan keluargaku sekarang milikku. Obat ini baru diminum beberapa saat, efeknya belum terasa. Apakah kamu benar-benar ingin Cukup omong kosong. Pria, kamu harus temani Xiahe. Kenapa ngelamun? Seret dia dan pukul. Lepaskan aku. Tunggu. Aku marah. Semua orang keluar. Aku mau sendiri. Xueting, jangan cemas. Percayalah padaku, Xiahe. Seret dan pukul. Dan Xiahe, apa kabarmu? Xiahe. Xiahe, Xiahe, Xiahe. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Xiahe. Song Jin, ku bilang, hari ini kau tak akan keluar hidup-hidup dari sini. Kau melukai nyonya kedua. Tidak ada tempat bagimu di negeri Long. Hari ini, nyawamu tinggal di sini. Mustahil. Tidak mungkin. Xueting, beri sedikit waktu lagi. Berhenti pura-pura tidak tahu. Bukan karena obat itu, kita bisa cari cara lain. Sekarang terlambat. Dia sudah mati, kenapa harus menunggu? Xueting, berikan aku sedikit waktu lagi. Xiahe. Waktu? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan agar Xiahe bisa hidup kembali? 100 tahun menunggu dia hidup kembali. Song Jin, kata apapun tak berguna. Nyawamu tetap di sini. Aku begitu percaya padamu. Kenapa kau membunuh adikku? Kenapa? Perlu menyeretnya keluar. Pukul dia sampai mati. Pukul hingga mati. Nyawanya jadi persembahan untuk Xiahe. Apa maksud semua ini? Nyonya kedua hidup lagi. Hari. Xiahe. Siapa itu? Xiahe, Xiahe, apa kabarmu? Setelah mengeluarkan darah, ia akan bangun. Mustahil. Dia sudah tiba di akhir hayatnya. Xiahe, kita sudah berteman puluhan tahun. Jangan sampai menyakiti aku. Aku akan segera menjadi kakak iparmu. Kakak ipar, ayo ke liang lahat. Siapa yang kutuk aku mati? Xiahe. Fata. Tidak mungkin. Mustahil sekali. Obat ini bisa bangkitkan orang mati. Akhirnya kamu sadar, Xiahe. Apakah kamu tahu, kakak? Aku yang salah. Aku salah bicara. Aku janji tidak akan membuatmu cemas lagi. Oh ya, Xiahe. Inilah orang yang menyelamatkanmu, saudara Song. Tanpa obatnya, mungkin kamu sudah tiada. Sakit sekali kepala ini. Kamu. Jadi kamu. Sebenarnya, kamulah penyelamatku. Terima kasih telah menyelamatkanku dari makam. Namun, ada hal lain. Kamu adalah anak keduaku. Kenapa kamu bisa bersama-sama dengan pencuri kuburan? Keluargaku sedang sulit. Sejak kakek saya meninggal dunia, masalah keluargaku. Kakak saya menanggung semuanya, melihatnya stres membuat saya sedih. Saya, anggota keluargaku dan putri keduanya. Saya juga ingin membantu keluarga. Membantu dengan cara apa? Kamu gabung organisasi pencuri makam. Mencari harta untuk keluar dari kesulitan. Setelah bertemu kakak Song, bidang ini tidak cocok untuk saya. Saya putuskan hubungan dengan pencuri makam. Setiap hari, saya pikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk keluarga. Sampai suatu hari, saya melihat seseorang sedang menjual harta keluargaku. Saat akan menghentikannya, tanpa alasan yang jelas, saya pingsan. Jadi, siapa yang sebenarnya kamu lihat? Siapa sebenarnya orang itu? Saya lihat sendiri, itu dia. Su Tongtian. Dia bekerja dengan pelayan Su. Mereka menjual saham dan hartaku dengan harga rendah. Mereka adalah parasit. Mereka telah merusak keluargaku. Aku kehilangan kesempatan. Aku tahu itu kamu. Nyonya muda dari keluargaku. Saya datang hari ini hanya untuk meminta maaf kepada Anda. Sebelumnya, saya salah karena tidak bisa mengenali siapa nyonya mudaku. Tolong jangan ingat kesalahanku yang kecil-kecil. Song Jin,
Tolong pikirkan hubungan kita. Bantu aku bicara dengan Nyonya Gu. Hubungan kita? Hubungan apa itu? Ini adalah hubungan suami istri. Kata pepatah bijak, meskipun ada masalah, kami masih memiliki perasaan sebagai pasangan, bukan? Zhang Menji, bukankah terlambat membicarakan perasaan? Belum terlambat kok. Mari bicarakan ini di depan Nyonya Gu. Tidak apa-apa di depan Nyonya Muda Gu. Bukankah gurumu sedang duduk di tanah? Master Su, Anda. Kenapa Anda duduk di sana? Dia bekerja sama dengan pengurus keluarga Gu. Pencurian harta keluarga Gu telah terbongkar. Tidak ada jalan lain. Kamu datang pas. Tampaknya Wang Lian-an juga terlibat dalam kejadian ini. Betul sekali. Akan bawa kalian ke penjara naga. Pesta kali ini sangat luar biasa. Siapa yang memimpin keluarga Gu akhir-akhir ini? Kekurangan diperbaiki. Mereka memperbaiki keluarga Gu. 2 tahun terakhir ini, selain yang baru menonjol, ada keluarga Gu. Keluarga besar terkenal. Keluarga Gu sekarang baru. Kekuatan mereka meningkat menjadi pemimpin di antara keluarga besar. Aha. Bawa sini. Ayo kasih aku. Lepas. Jangan rebut barangku, bro. Ayo, biarin aku lewat. Ini kurang seru. Aku akan mengumumkan sesuatu. Mari kita undang Putri Gu, Gu Chueting. Jangan berhenti. Hari ini, aku akan mengumumkan sesuatu. Saya akan bertunangan. Putri keluarga Gu akan bertunangan. Ya, keluarga Gu sudah di puncak. Entah ada pemuda terampil apa yang pantas untuk Putri Gu kita, kecuali dalam dunia purbakala muncul seorang tokoh. Selamat datang konglomerat Songjin.